Oke, Shalom saudara, selamat sore dan tentu sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu Gembala yang memungkinkan untuk saya bisa kembali ke tempat ini dan mencoba berbagi kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan tentunya. Oke, di kebaktian tadi pagi saya sudah mengajar sebuah pelajaran yang saya beri judul Paradoks Kedewasaan. Tadi pagi saya mencoba menyampaikan tentang apa sebenarnya yang menjadi parameter ketika seseorang itu mulai bertumbuh dalam kedewasaan. Oke. Nah, saya tidak akan ulang karena di kebaktian yang kedua ini saya mau berbicara, tentu ini ada kaitannya dengan kebenaran yang tadi pagi saya sampaikan, dan judul dari pemberitaan firman yang saya mau sampaikan di kebaktian ini adalah pembiaran Tuhan. Mungkin judulnya kurang menarik atau judulnya agak membingungkan, tapi nanti saudara akan mengerti mengapa saya pilih judul pembiaran Tuhan. Nah, sebelum saya tunjukkan beberapa ayat untuk menjadi acuan kita malam ini, maka ada sebuah pernyataan yang saya tulis dan dari pernyataan ini saya akan jabarkan dan saya akan jelaskan. Pernyataannya adalah ini. Coba perhatikan, baca baik-baik. Karena dari sinilah saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya yang Tuhan inginkan buat kita. Saya akan bacakan, Tuhan akan selalu menolong diri kita. Perhatikan kata ini, Tuhan akan selalu menolong diri kita, tetapi Dia tidak akan pernah menyelamatkan kesombongan kita. Agak bingung? Karena sebenarnya Dia sedang terus berupaya menyelamatkan kita dari kesombongan kita. Saya ulang lagi, ini penting. Tuhan itu akan selalu menolong diri kita. Setuju saudara? Saudara percaya itu? Tetapi catatannya, Dia tidak akan pernah menyelamatkan kesombongan kita. Karena sebenarnya Dia sedang terus berupaya untuk menyelamatkan kita dari kesombongan kita. Nah, mengapa statement ini penting? Karena statement ini yang Tuhan sampaikan kepada saya tentang pelajaran tentang kerendahan hati. Dan ketika Roh Kudus ajar kepada saya jadi sadar bahwa ternyata seringkali kita tidak memahami ini. Itu sebabnya kita jatuh dalam kesombongan. Nah, beberapa catatan saya tentang kesombongan. Yang pertama, saudara pernah menyadari bahwa kesombongan adalah penyakit semua manusia? Karena ada yang bilang, oh kalau saya nggak sombong Pak. Saudara sudah sombong itu. Oh kalau saya nggak Pak katanya, oh saudara udah sombong, itu hati-hati. Oke. Kesombongan itu ternyata adalah penyakit semua manusia. Yang kedua, yang membedakannya adalah kesombongan itu mencolok mata atau tidak. Yang membedakannya adalah stadiumnya menurut saya. Ada yang parah banget, sampai mencolok mata kita, langsung ketahuan. Ada yang bisa disimpan, tapi sebenarnya sombong. Yang membedakannya ternyata adalah stadiumnya. Ada yang stadium 1, 2, 3, ada yang 4. Parah sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mencatat bahwa ternyata kesombongan adalah tanda masih adanya kehidupan. Bingung? Saya mencatat bahwa kesombongan adalah tanda masih adanya kehidupan. Karena selama kita hidup di dalam daging, maka kita akan selalu berperang dengan kesombongan. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau ada orang yang malu sombong, aduh saya sombong, jangan malu. Kita ini semua masalahnya sombong. Nah itu sebabnya saya mencatat bahwa kesombongan itu sebenarnya tanda masih adanya kehidupan. Karena selama saudara masih hidup dalam daging, saudara akan terus bergumul dengan itu. Oke? Yang keempat saya mencatat, bahwa ternyata kesombongan itu tidak membutuhkan modal, bahkan tidak dibutuhkan sebuah prestasi untuk sombong. Coba renungkan. Saudara pernah merenungkan bahwa kesombongan itu tidak butuh modal? Ada yang bilang begini kepada saya, ya pantas Pak dia sombong karena dia kaya. Oh saya bisa tunjukkan ada orang kere tapi sombongnya pol. Ada juga yang bilang, wah dia ini sukses Pak. Dia sukses sekali, makanya pantas aja dia sombong. Maafkan saya banyak berjumpa dengan orang gagal tapi sombongnya lebih sombong dari orang sukses.
Itu sebabnya saya melihat bahwa betapa pentingnya kita disadarkan. Bahkan kalau kita sadar bahwa kita sombong itu anugerah. Adalah kasih karunia ketika Tuhan membuka mata kita sampai kita bilang, ya ampun ternyata saya sombong. Itu sebabnya saya mencatat bahwa ternyata tidak dibutuhkan sebuah prestasi untuk kita sombong. Enggak butuh sukses baru sombong, enggak bisa ternyata. Ambil contoh, saudara pernah menyadari bahwa ternyata kesombongan itu adalah penyakit semua orang. Bisa dilihat dari mana? Gini, pernah dengar ada orang curhat bilang begini, tadi waktu saya pulang gereja naik motor, saya keserempet sama mobil. Terus apa yang terjadi? Begitu dengar, orang itu dengar curhatannya, terus dia bilang, kamu baru diserempet, saya ditabrak. Saya bilang, loh. Pernah dengar juga ada orang curhat tentang sakitnya? Saya didiagnos kanker stadium 1. Terus rupanya gak mau kalah. Kamu baru 1, saya stadium 4. Waktu saya dengar itu, saya mikir, sakit aja kok sombong gak mau kalah. Kita ini gak mau kalah. Dapat musibah gak mau kalah juga. Kamu baru digituin, kalau saya. Nah itu sebabnya tanpa sadar sebenarnya kesombongan adalah penyakit kita. Saya mencatat poin selanjutnya bahwa ternyata pernahkah saudara merenungkan ini? Saya berhati-hati menulisnya Pak. Rasa malu dan ketertutupan itu bisa jadi merupakan bentuk kesombongan. Saya nggak mau ekstrim, jadi saya pilih kata yang lebih sopan. Rasa malu dan ketertutupan itu sebenarnya bisa jadi merupakan bentuk kesombongan loh saudara. Coba renungkan dulu. Saya malu. Loh, kalau malu itu sebetulnya apa? Terus saudara menutup diri sampai orang nggak boleh tahu. Nah kenapa? Kenapa? Dan tadi sementara saya bersiap-siap dan saya mau turun ke ruangan ini, ada hal yang Tuhan ingatkan lagi yang saya nggak sempat catat di sini. Kesombongan membuat kita rentan terluka. Kesombongan membuat kita rentan terhadap ketersinggungan. Kalau saudara, saya tersinggung. Yang tersinggung itu apanya sebetulnya? Sombongnya. Tadi saya katakan bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkan kita, tetapi Dia tidak akan pernah menyelamatkan kesombongan kita. Nah itu sebabnya ketika saya mendapatkan hal itu, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan kesombongan kita? Itu pertanyaannya. Iya, Tuhan selamatkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah selamatkan kesombongan kita. Itu beda. Oke? Nah, pertanyaan saya adalah mengapa Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan kesombongan kita? Sederhana. Coba lihat ayat ini. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Perhatikan ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, saya tertarik dengan kalimat berikut ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata menentang kok kayaknya ngeblur menurut saya. Menentang itu mungkin gak suka. Ternyata setelah saya coba bandingkan dalam terjemahan-terjemahan yang lain, kata menentang itu sebenarnya lebih ekstrim. Karena diterjemahkan dengan kata Tuhan itu bukan cuma menentang, Tuhan itu melawan. Bahkan Tuhan itu memerangi orang congkak. Jadi saudara harus paham tentang bahaya kesombongan. Saya ambil contoh, lihat ini saudara, kalimat saya ini. Alasan iblis membujuk kita untuk sombong adalah demi menjadikan diri kita sebagai musuhnya Tuhan. Jika Tuhan menjadi musuh kita, maka siapa yang dapat bela kita? Itu pertanyaannya. Kalau seluruh dunia memusuhi saudara, tapi Tuhan membela saudara, tenanglah hati saudara. Jangan takut. Seluruh kota kudus memusuhi saudara, tapi Tuhan bela saudara, itu cukup. Tapi pertanyaannya, kalau seluruh kudus mendukung saudara, membela saudara, tapi Tuhan tidak membela saudara, apa jadinya hidup kita? Nah itu sebabnya ketika saya renungkan ini bahwa kenapa setan itu terus memprovokasi kita untuk sombong.
Dia terus goda kita untuk sombong. Kita ini selalu mewaspadai terhadap godaan seks. Wah, ini pikiran kotor. Tak tengking dalam nama Yesus. Waduh Pak, digoda Pak. Wah, langsung wah pikiran saya diserang. Tapi sadarkah saudara bahwa ternyata kita juga harus berjaga-jaga dari godaan kesombongan? Kenapa sampai setan itu terus bujuk kita untuk sombong? Karena ternyata kalau kita sombong, kita sebenarnya menjadikan diri kita sebagai musuhnya Tuhan. Karena Tuhan memerangi kesombongan. Saya tunjukkan dalam Alkitab. Masih ingat? Kalau saudara membaca dalam 1 Tawarikh pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Tuhan itu begitu mengasihi Daud. Dan Daud begitu mengasihi Tuhan. Betul? Daud disertai Tuhan, Daud dilindungi Tuhan. Daud benar-benar mengalami pembelaan Tuhan luar biasa. Oke? Jadi kalau setan lihat hubungan mereka berdua kira-kira bagaimana? Iri. Tapi dia gak bisa utak-utik apapun. Gimana cara untuk iblis menghancurkan Daud? Perlindungannya sempurna masalahnya. Itu sebabnya kalau saudara temukan dalam 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama berkata, iblis bangkit melawan orang Israel. Gimana caranya? Dan ia membujuk siapa saudara? Daud. Nah sadar gak Daud itu waktu dibujuk dia sadar gak? Gak sadar loh saudara. Daud dibujuk untuk apa? Untuk menghitung orang Israel. Waktu saya renungkan ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa salahnya ngitung? Apa salahnya? Kalau saudara perhatikan ayat 2, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat 7, tetapi hal itu, apa saudara? Jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Waktu saya renungkan ini, saya bertanya, kenapa? Apa salahnya menghitung? Sederhana, Daud sombong. Daud ingin menghitung kekuatannya. Berapa sih pasukannya? Dia gak sadar selama ini yang membuat dia menang bukan karena kekuatan pasukan. Yang membuat dia selalu menang itu karena Tuhan. Setan licik sekali. Dia bujuk Daud untuk sombong. Sadarkah saudara bahwa strategi ini juga diberlakukan dalam hidup kita? Selama saudara rendah hati, iblis tidak akan pernah bisa kalahkan kita. Tidak akan pernah. Itu sebabnya dia goda kita, dia bujuk kita, dia provokasi kita. Dan apa yang terjadi untuk membuat kita jadi sombong. Karena begitu sombong, urusannya udah bukan sama setan lagi. Urusannya saudara berhadapan dengan Tuhan. Lihat ini. Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana dengan ayat ini? Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Terus bahkan, ditambahin lagi rupanya. Kelupaan 1. 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Yang pertama peringkatnya ternyata apa? Mata sombong. Sejak kapan mata kita sombong ya? Bingung saya ini, kok mata sombong? Mata sombong itu ini simple. Waktu saudara memandang orang dan meremehkannya. Mungkin itu gak pernah terucap oleh mulutmu. Tapi engkau memandang dengan sinis aja itu udah sombong. Kita kan mandang remeh. Alah, mungkin gak pernah ngomong. Tapi ternyata sikap hati kita waktu pandang orang itu. Maka yang terjadi ternyata tanpa sadar kita jadi sombong. Kita ngerasa lebih baik. Dan setelah saya coba membandingkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkan kata ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan yang tak dapat dibiarkannya. Wow. Kesimpulan saya adalah ini. Kesombongan bukanlah sebatas perasaan lebih. Tapi sebenarnya adalah tindakan bunuh diri. Jadi saudara bilang, kesombongan cuma perasaan Pak. Jangan main-main sama perasaan itu.
Karena kesombongan itu bukan sebatas perasaan lebih dari yang lain. Karena ternyata sebenarnya kesombongan adalah tindakan bunuh diri. Ambil contoh, mengapa tindakan bunuh diri? Mengapa kesombongan itu adalah tindakan bunuh diri? Lihat ini, saat sombong kita sebenarnya sedang memisahkan atau mengeluarkan diri kita dari Kristus. Padahal selama ini, coba saya berharap saudara nangkep ini. Selama ini tadi pagi saya sudah jelaskan panjang lebar tentang betapa pentingnya bergantung sama Tuhan. Oke? Dan apa yang terjadi? Kalau coba saudara bayangkan selama ini sebenarnya yang membuat kita bisa berdiri itu karena Tuhan yang nopang kita. Dan waktu saudara sombong, saudara ngerasa bisa. Dan waktu saudara ngerasa bisa, saudara sebenarnya sedang bilang gini, udah Tuhan, udah gak usah. Aku bisa. Dan waktu saudara berkata, aku bisa. Maka sebenarnya saudara sedang melepaskan diri dari genggamannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lepaskan genggamannya dari saudara. Tapi ketika kesombongan yang merasa bisa, maka membuat kita akhirnya sebenarnya sedang memisahkan diri. Dan di titik itulah sebenarnya kita sedang bunuh diri. Saudara baca sesuatu malam ini? Pertanyaan saya berikutnya adalah ini. Mengapa Tuhan begitu membenci kesombongan? Mengapa? Saya bertanya. Ini saya dapetin waktu kemarin dalam perjalanan dari Cirebon ke Jepara hari Jumat. Saya tanya, Tuhan kenapa sampai engkau begitu membenci kesombongan? Oh ternyata kalau Roh Kudus ajar itu luar biasa ya saudara. Yang Tuhan singkapkan ini loh saudara. Mengapa kita begitu membenci narkoba? Kalau saudara pernah memiliki anggota keluarga yang hancur karena narkoba, itu saudara pasti bencinya sama narkoba seubun-ubun. Kecuali kalau saudara tidak pernah ngalami jadi korban narkoba, maka saudara bisa, enggak terlalu benci. Tapi kalau anak kita hancur karena narkoba, bahkan sampai meninggal oleh karena overdosis, maka saudara pasti benci sama narkoba. Kenapa Tuhan begitu membenci kesombongan? Simple, karena daya rusaknya terhadap anak-anaknya. Apakah itu? Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, kecongkakan, apa saudara? Kecongkakan, apa saudara? Mendahului, apa saudara? Kehancuran. Jadi kalau udah congkak, tinggal tunggu waktu aja untuk hancur. Mungkin tidak hancur saat itu. Dengar kata ini, digunakan kata mendahului. Ayat ini berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau saudara lihat ada orang sombong hari ini, tinggal tunggu waktu untuk hancur dan jatuh. Mungkin saudara bilang, kok enggak pak, enggak hancur-hancur pak. Tunggu. Wah ini saudara sombong kalau kayak gitu. Ya, wah saya lihat hancurnya pak, itu sombong itu. Justru saudara harus berempati terhadap orang-orang sombong. Karena nasib orang sombong itu pasti. Tinggal tunggu waktu eksekusi hancurnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan bahwa kesombongan mengakibatkan apa saudara? Kehancuran. Keangkuhan mengakibatkan apa? Keruntuhan. Nah Tuhan tahu betul tentang daya hancur dari kesombongan. Itu sebabnya dia nggak bisa mentolerir kesombongan karena kesombongan nggak ada faedahnya apa-apa selain menghancurkan kita. Kalimat saya tadi yang kedua adalah Tuhan itu tidak pernah menyelamatkan kita, menyelamatkan kesombongan kita. Karena dia terus berupaya untuk menyelamatkan kita dari kesombongan kita. Masih ingat statement saya tadi yang pertama? Nah pertanyaannya adalah ini, lihat ini. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan anak-anaknya dari bahaya kesombongan? Sudah lihat gambar ini? Gambar siapa ini? Si bungsu dalam Lukas pasal 15. Tuhan akan selalu menolong kita. Tapi dia tidak akan pernah menyelamatkan kesombongan kita. Karena dia berupaya terus menerus untuk menyelamatkan kita dari kesombongan kita. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Sederhana. Dia biarkan kita. Makanya saya beri judul hari ini adalah pembiaran Tuhan. Masih ingat pengalaman si bungsu?
Waktu dia dapat harta yang dia punya, yang dia minta, lalu Alkitab katakan dia memutuskan untuk pergi ke negeri yang jauh. Saya mau tanya, sebenarnya spiritnya apa sih yang menggerakkan dia? Spirit pengen bebas. Sombong. Saya mau tanya kepada saudara, bapaknya cegah? Bapaknya cegah? Tidak, dibiarkan. Sampai satu titik, dia makin terpuruk, dia makin terpuruk, dia makin terpuruk. Pertanyaan saya, bapaknya jemput? Kalau peristiwa itu ada di zaman kita, pasti kita akan menyerang ayahnya. Itu kok gak punya kasih ya? Udah tahu anaknya kere, anaknya udah hampir mati, ya dijemput gitu. Tapi ternyata ayahnya membiarkan. Apakah jahat? Tidak. Ayahnya sedang mengajar sesuatu yang sangat penting bagi hidup si anak. Bahwa dia gak bisa hidup tanpa ayah sebetulnya. Sampai satu titik begitu dia sadar. Bapaknya menyambutnya dan menerimanya dan memulihkannya. Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan orang sombong. Mungkin kalau saudara bilang, Pak, saya sudah mempercayai bahwa Tuhan pasti pulihkan keluarga saya. Oke, pertanyaan saya, kenapa gak pulih-pulih? Jangan-jangan masih sombong. Karena ternyata Tuhan mengikis kesombongan sebelum dia bisa menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Lihat gambar ini. Bagaimana dengan kasus ini? Di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Perhatikan ayat ini. Apa yang kita bisa pelajari? Kembali lagi, ini cara Tuhan menyelamatkan seseorang dari kesombongan. Apakah itu? Masih ingat dengan peristiwa Simon Petrus? Kalau saudara perhatikan dan telusuri kalimat-kalimat yang dia ucapkan, saya mau tanya, itu orang sombong atau orang rendah hati? Saya tanya, kalau saudara telusuri biografi dari Petrus, kira-kira dia sombong atau orang rendah hati ya? Sombong. Dia bilang semua orang bisa tinggalin engkau, tapi aku gak akan pernah. Wah, selalu nonjolin diri, ngerasa hebat, pede sekali dia. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32 berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut. Wow, saya mau tanya sama saudara baik-baik. Kata menuntut itu ada kaitannya nggak dengan hak? Itu hati-hati ya kata ini dalam nih. Iblis menuntut. Jadi dengan kata lain dia punya hak. Saya mau katakan sama saudara dengan baik-baik. Gak sempat saya tulis di PowerPoint. Kesombongan adalah merupakan hak iblis untuk menghancurkan saudara. Kesombongan itu hak. Begitu saudara sombong, ternyata disitulah iblis punya hak, punya akses untuk menghancurkanmu. Dan aneh, saya bingung dengan Yesus. Kalau saya perhatikan ayat ini dia bilang, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Aneh, harusnya dicegah. Saudara paham maksud saya? Harusnya dihalangi dong. Harusnya dibela. Jangan, gak boleh sentuh. Enggak bisa. Saudara paham maksud saya bahwa ternyata gimana cara Tuhan menyelamatkan kita dari kesombongan. Dia membiarkan kita mengalami titik kehancuran akibat dari kesombongan. Demi kita jera dari kesombongan. Saya hari-hari ini ketemu Pak sama orang-orang yang pernah sombong. Pernah sombong. Hancur, terus dipulihkan. Kalimat yang terucap selalu ngomong gini, saya takut sombong sekarang Pak. Kata itu loh, saya takut sombong. Loh kok bisa takut? Karena pernah sakit ngalami hancurnya sombong. Saudara maksud saya? Dia berkata, coba perhati kembali. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah apa? Sudah insyaf. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tidak mencegah setan menampi Petrus. Apakah jahat? Tidak.
Justru Yesus sedang menyelamatkan Petrus dari kesombongan. Masih ingat apa yang terjadi akibat waktu dia menyangkal Tuhan? Dia sangkal Tuhan, dia bukan cuma sangkal, dia bahkan mengutuk, dia bahkan bersumpah. Saya mau tanya sama saudara. Itu kalau Petrus ketemu sama 11 saudara seperguruan, kira-kira masih punya muka enggak ya? Saudara lihat sikap Petrus setelah kejatuhan penyangkalannya. Dia berbeda dan dia berubah. Dia berubah. Kenapa? Sudah insyaf. Ada statement penting yang saya mau sampaikan, tolong perhatikan baik-baik ini. Mengapa sebelum Tuhan meninggikan seseorang, maka mengapa ia harus merendahkan pribadi tersebut? Mungkin kata ini kurang saudara suka ya. Karena kita pengennya suka yang tinggi-tinggi. Kalau rendah-rendah kita nggak mau. Tapi kalau saudara telusuri Alkitab baik-baik dan pelajari tokoh-tokoh di Alkitab, maka mengapa sebelum Tuhan bisa meninggikan seseorang, maka ia harus terlebih dahulu merendahkan pribadi tersebut. Kenapa? Karena ternyata setelah saya renungkan ini, saya mendapat jawabannya adalah ini. Karena rencana Tuhan itu terlalu besar dan mulia dan pasti akan memicu kesombongan. Saya ulang. Kenapa Tuhan sebelum bisa ngangkat seseorang, kenapa sebelum dia bisa menggenapi janjinya dalam diri seseorang, kenapa dia harus proses orang tersebut lebih dahulu? Kenapa harus direndahkan lebih dahulu? Simple. Karena ternyata rencana Tuhan terlalu besar dan mulia dan pasti akan memicu kesombongan. Saya mesti bilang jujur gak berlebihan ya Pak. Saya diberkati sekali Pak dengan kesaksian Bapak tadi pagi. Pak Semi diproses Tuhan sampai dibawa ke titik nol. Saya tertarik dan saya diberkati dengan kata di titik nol. Waktu saya prepare materi ini, saya dapat statement ini. Saudara lebih pilih yang mana? Kemuliaan yang berujung pada kehancuran? Ataukah kehancuran yang berujung pada kemuliaan? Jadi kalau saudara bilang gini, Tuhan genapi janjimu sekarang juga. Bisa nggak dia? Bisa, betul? Tapi begitu digenapi, pasti daging saudara tidak kuat. Karena terlalu besar. Pasti saudara jadi besar kepala. Dan kalau saudara besar kepala sombong, pasti tinggal nunggu hancurnya. Makanya sebelum Tuhan bisa mengangkat seseorang, dia harus merendahkan orang tersebut lebih dahulu. Kenapa? Demi menginsyafkan orang tersebut bahwa kalau nanti diangkat, mereka akan sadar betul itu bukan karena dirinya, tapi karena kasih karunia. Makanya prosesnya nggak enak. Nah mungkin saudara bilang gini, Pak kasih contoh. Oh contohnya banyak di Alkitab. Nah salah satunya adalah kita bisa lihat dalam diri Yusuf. Yusuf ini begitu dikagumi, termasuk oleh saya. Saya bilang, waduh tokoh di Alkitab yang sempurna itu namanya Yusuf. Waduh moralnya benar, pokoknya integritas, tanggung jawab. Oh tapi ternyata ada satu dosanya Yusuf, sombong saudara. Saudara boleh bilang gini, aku enggak pernah nyentuh wanita Pak. Maksudnya saya enggak pernah tergoda sama begitu-begituan Pak. Oke, tapi jangan sombong. Karena ternyata Yusuf memberi contoh sama kita. Saudara bisa menang di duit, saudara bisa menang sama masalah perempuan kasarnya gitu. Tapi belum tentu saudara bisa menang sama masalah yang namanya sombong. Yusuf ini sombong, coba perhatikan ini. Saya mau tanya kepada saudara, Yusuf itu destininya besar atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia. Tapi ternyata Tuhan lihat, ini onak punya masalah yang namanya kesombongan. Belum digenapi aja udah sombong. Apalagi digenapi. Coba perhatikan ini. Apa sih motif dia waktu dia cerita mimpinya? Coba kalau saudara perhatikan statementnya. Itu sebenarnya statement orang sombong loh.
Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Padahal gak ada yang nanya. Orang sombong itu suka cerita walaupun gak ditanya. Aduh gak enak gitu. Cerita gitu. Tujuan cerita apa sih? Oh gak ditanya kok. Kadang-kadang kita kata, saya kenal ini, saya kenal ini, saya kenal ini, saya kenal ini, saya kenal ini. Loh, emang tanya siapa yang tanya? Tanpa sadar itu sombong loh saudara. Kita pengen dihargai dengan cerita itu, lalu orang jadi respect sama kita. Coba perhatikan ini. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku. Aduh. Nah saya mau tanya apa saudara, yang diomong itu bohong atau benar? Benar, tapi spiritnya sombong. Saudara bisa mengucapkan kebenaran, tapi dalam spirit kesombongan, itu ngeri. Saudara bisa ngomong yang benar, itu kenyataan. Tapi tanpa sadar motifmu itu yang digerakkan oleh kesombongan. Perhatikan ini, terus. Dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah aku. Sekarang saudara sadar apa bahaya kesombongan? Kesombongan penyebab delay penggenapan. Saya ulang. Kesombongan adalah penyebab penggenapan itu ditunda. Kenapa ditunda? Bukan karena Tuhan tidak mau. Karena Tuhan lihat bahwa kalau digenapi dalam kondisi ini justru berbahaya. Kita lihat, telusuri hidup Yusuf sebentar. Kejadian pasal 39 ayat 2, ayat 8 sampai 9. Ternyata orang sombong itu harus direndahkan, betul nggak? Nggak heran, dia dijual jadi budak. Diizinkan, gak dilindungi Tuhan sepertinya, betul nggak? Kenapa Tuhan tidak cegah dia jadi budak? Sombong, saudara. Dibiarkan akhirnya jadi budak, dijual jadi budak. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, perhatikan ayat ini dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, ayat 8 sampai 9. Akhirnya dia jadi budak, dia kerja di Potifar. Dan ternyata mulai diangkat Tuhan dari budak cuma jadi manajer. Baru dia nggak jadi manajer. Oh sombong, memang penyakit sombongnya belum kelar. Lihat ini, waktu dia digoda oleh istri Potifar, apa katanya? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Lalu Yusuf digoda, dibujuk, ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Perhatikan kata ini, dengan bantuanku. Dengan bantuanku. Dia nggak sadar kalau selama ini dia selalu sukses, itu karena Tuhan yang menyertai. Bukan karena dia. Orang sombong itu lupa jasanya Tuhan. Lupa. Perhatikan ini. Dengan bantuanku, Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Aduh. Saudara bisa rasa ada nada-nada kesombongan? Pada kekuasaanku. Terus, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Aduh Tuhan Yesus. Enggak heran, harus direndahkan. Masuk penjara. Jadi narapidana. Mungkin saudara bilang kan, Pak, kenapa proses Yusuf kok pahit banget hidupnya ya Pak? Sebenarnya andil kesombongannya. Lihat ini. Mungkin saudara gak setuju, tapi gak apa-apa kalau gak setuju. Tapi saya mengucapkan ini dari sebuah pengalaman hidup saya berjalan dengan Tuhan. Bahwa tidak ada jalan pintas menuju kerendahan hati selain melalui jalur kehancuran. Tidak ada. Bisa rendah hati tanpa kehancuran. Tidak ada.
Semua harus diproses. Pak Semi mengalami perendahan ya Pak ya. 5 tahun Pak. 5 tahun. Sakitnya direndahkan. Sebelum bisa ditinggikan. Kita ingin ditinggikannya. Tapi apakah saudara siap direndahkannya? Tidak ada jalan pintas menuju kerendahan hati selain melalui jalur kehancuran. Lihat orang-orang yang rendah hati hari ini. Itu terlebih dahulu mengalami yang namanya kehancuran. Kita belajar dari hidup Yusuf, yuk kita masuk ke penjara sekarang. Oke, tadi di rumah Potifar. Sekarang kita ikuti dia ada di penjara. Di penjara Tuhan sertai dia juga, betul? Tuhan membuat apa yang dilakukannya berhasil sampai dia dapat kepercayaan dari kepala penjara itu. Oke, dan apa yang terjadi? Dia mulai jadi orang terpandang di situ walaupun ya cuman di penjara. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan hibur dia, Tuhan sertai dia. Tuhan mulai beri dia kekuatan untuk dia berhasil dan benar. Tapi apa yang terjadi? Coba saudara perhatikan ketika dia berjumpa dengan juru minuman dan juru makanan yang di penjara waktu itu. Dia tolong mengartikan mimpinya. Tapi coba perhatikan ini, Kejadian 40 ayat 14. Tetapi, waktu dia udah jelasin arti mimpinya. Tetapi ingatlah kepadaku. Apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkan terima kasihmu padaku. Oke. Ada nada kesombongan gak ya? Kamu tak tolong hari ini. Oke. Tapi nanti kalau kamu nanti keluar, tolong tunjukkan terima kasihmu sama aku ya. Nanti tolong kasih tahu sama Fir'aun bahwa aku ini gak salah. Harusnya aku gak ada di sini. Di titik itu Tuhan lihat, aduh masih sombong. Direndahin lagi deh. 2 tahun dilupakan. Percayalah, kesombongan tidak akan pernah bisa membawamu naik. Karena kesombongan sebenarnya hanya membawamu turun. Kesombongan sebenarnya membutakan mata kita untuk melihat dan menyadari peran dan andil Tuhan dalam semua kemampuan kita. Saudara setuju dengan saya? Kesombongan membutakan mata kita untuk melihat dan menyadari peran dan andil Tuhan dalam semua kemampuan kita. Ya, kita bisa. Tapi apakah itu karena kita hebat? Karena Tuhan. Dan saudara perhatikan, kita telusuri kehidupan Yusuf dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mulai angkat dia. Kapan Tuhan mulai angkat dia? Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai 16, perhatikan ini. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segera ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Oh, dia punya reputasi rupanya. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Dapat pujian nih orang. Yusuf menyahut Fir'aun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Tuhan. Dia kapok sombong, saudara. Waktu orang puji dia gak nikmati pujian itu. Tapi langsung dia ralat, dia bilang bukan karena aku. Tetapi Tuhan. Itu sebabnya dia siap diangkat. Mungkin saudara mendoakan supaya terus diangkat. Tapi kok gak diangkat-angkat? Jangan-jangan bukan karena kurang doa atau kurang iman. Tapi kurang rendah hati. Saya selalu bercanda sama teman-teman di Cirebon yang saya layani. Saya selalu bercanda gini Pak, baru diangkat 5 cm udah sombong kayak gitu. Baru diangkat sedikit, wah dia sombong. Wah gak siap diangkat tinggi-tinggi. Nah itu sebabnya yuk, mengapa ini penting? Mengapa ini penting? Nah lihat PowerPoint berikut ini. Ternyata sikap hati kita saat mengalami pengalaman direndahkan akan menjadi penentu dari durasi mengalami pengalaman tersebut. Ini penting, saya ulang ya. Sikap hati kita
saat mengalami pengalaman direndahkan, oke, direndahkan, akan menjadi penentu dari berapa lama saudara mengalami pengalaman tersebut. Jadi ternyata kenapa sampai Yusuf itu kok bisa selama itu ya? Oh bukan karena sebenarnya Tuhan itu lupa sama janjinya. Karena ternyata Tuhan lihat orang ini belum siap. Ditunggu sampai siap. Nah kapan siapnya? Ketika dia sadar bahwa ternyata semuanya ini tentang Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saya selalu berkata, kalau orang puji kita, maka seharusnya membuat kita semakin kagum sama Tuhan. Seringkali waktu orang puji kita nikmati kok. Memang benar saya hebat Pak. Benar Bapak. Kita selalu menikmati pujian itu. Padahal seharusnya setiap kali orang puji kita, maka kita berkata, puji Tuhan. Itu bukan basa-basi. Waktu kita ngomong gini, memang Tuhan yang harus dipuji. Karena memang Tuhan alasannya. Dan sebenarnya yang memampukan itu ternyata Tuhan. Oke, sekarang PowerPoint berikut ini coba perhatikan. Saya mencatat bahwa target Tuhan ternyata adalah apa? Waktu kita mengalami pengalaman direndahkan sepertinya. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya target Tuhan itu apa sih? Target Tuhan itu cuma simpel. Kesadaran akan peran Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Oke? Jadi kenapa sampai saudara dibiarin Tuhan? Gak dibela, tapi benar-benar dibiarin hancur sepertinya. Babak belur, dibiarin gak dibela. Kenapa? Tuhan sedang menyelamatkanmu dari kesombongan. Dan saudara harus perhatikan bahwa sebenarnya sampai kapan sih? Sampai engkau sadar akan peran Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin saudara bilang, Pak itu kalau orang Kristen. Tapi kalau orang yang gak percaya Tuhan bagaimana? Oh ternyata orang yang gak percaya Tuhan pun bisa berhasil itu karena Tuhan. Bagaimana dengan kasus orang ini? Nebukadnezar. Dia orang yang gak percaya Tuhan sebetulnya. Dia raja yang lalim. Raja yang gak kenal Tuhan. Tapi diangkat Tuhan hari itu, betul? Bahkan dia dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya atas bangsa Israel sebetulnya. Dibuang untuk mengajar bangsa itu. Tapi kalau saudara perhatikan, Nebukadnezar saat itu diangkat tinggi. Berhasil, punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi coba saudara perhatikan. Dia sombong. Sebab setelah 12 bulan ketika ia sedang berjalan di atas istana Raja Babel. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dia mulai banggain diri waktu dia lihat. Oh ini loh kerajaanku, ini loh kekuasaanku. Tapi perhatikan, raja belum habis bicara. Ketika satu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga kapan direndahin gitu? Sampai kapan? Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Bayangin raja hebat direndahkan seperti itu. Kenapa sampai direndahkan? Sombong. Lihat ini saudara. Saya harus berpacu dengan waktu. Bagaimana dengan ayat ini? Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah apa saudara? Engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti yang sekarang ini. Itu sebabnya kalau hari ini sepertinya kita berhasil. Sepertinya kita jadi orang kaya di Kudus. Saya cuma mau bilang sama saudara, jangan lupa diri. Jangan lupa Tuhan. Karena ternyata itu karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Jangan saudara bilang, saya berhasil karena saya rajin. Karena saya akan tunjukkan ada orang yang jauh lebih rajin dari saudara tapi masih tetap gagal. Saudara jangan bilang begini, saya pintar kok Pak, makanya saya berhasil. Saya akan tunjukkan sama saudara, ada orang yang lebih pintar dari saudara, tapi juga gagal. Buat penjual toko, pemilik toko. Sadarkah saudara, kalau sampai ada orang yang bisa datang beli, itu sebetulnya Tuhan? Saya diizinkan punya seorang anak rohani Pak, jualan masakan. Semua orang puja-puji, makanannya enak. Jadi sombong. Padahal ternyata sebelumnya nggak bisa masak. Nggak tahu bagaimana dikasih kemampuan untuk masak. Enak dipuja-puji. Buka rumah makan. Diizinkan, gak ada yang beli. Sampai dia sadar. Ini berkat Tuhan. Bukan karena saya pintar masak. Saudara pernah ketemu ada orang yang jual rumah makan makanan enak tapi tetap sepi dan bangkrut? Tapi saudara juga pernah ketemu tentunya ada rumah makan yang makannya nggak enak tapi juga tetap laris. Apa yang kita pelajari? Itu bicara tentang kasih karunia. Lihat ini saudara, kerendahan hati membuat kita siap mengalami penggenapan. Sedangkan kesombongan membuat kita tidak siap mengalami penggenapan janji Tuhan. Oke saudara? Nah mengapa ini penting saya suarakan? Karena sebentar lagi kita akan tutup tahun ini. Jadi saya berharap saudara insyaf. Menutup tahun ini dengan insyaf. Supaya di tahun depan Tuhan bisa angkat kita untuk memuliakan namanya. Amin. Nah bertahan sebentar. Filipi pasal 2 ayat 8-9. Saya sangat terkejut ketika Tuhan ingatkan ayat ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, ini Yesus. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat, apa saudara? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya tidak bilang Yesus sombong. Tapi ternyata Yesus menjadi teladan sebelum ditinggikan, memang harus direndahkan. Pertanyaan saya, kira-kira Yesus direndahkan itu serendah apa ya? Dia ditelanjangi, dia dipermalukan. Enggak heran, dia ditinggikan. Kita sangat ingin ditinggikan, tapi kita sangat tidak rela Tuhan rendahkan. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika Tuhan sepertinya sedang merendahkanmu, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk meninggikan dirimu. Amin. Nah hanya ada dua pilihan. Direndahkan atau merendahkan. Yesus merendahkan dirinya. Untuk bisa rendah hati cuma dua hal. Saudara direndahkan atau saudara merendahkan diri. Apa bedanya? Direndahkan itu tekanan dari eksternal. Sebuah paksaan keadaan yang terus membombardir kita sampai sebenarnya kita nyerah. Dan ternyata hancur pun tidak jamin rendah hati. Tetapi ada pilihan yang kedua. Jangan direndahkan. Tapi merendahkan diri. Yesus memberi teladan, dia merendahkan dirinya. Nah pertanyaan saya adalah begini, gimana merendahkan diri? Nah menurut saya ini poin penting. Merendahkan diri berarti terus mengingatkan diri sendiri akan peran Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa bentuk merendahkan diri Pak? Oh bentuknya gini, terus mengingatkan diri sendiri akan peran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, merelakan diri untuk tidak lari atau memberontak saat direndahkan. Tetapi melewati semuanya dengan sikap hati bersyukur. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang lagi direndahkan Pak. Saya bilang jalani. Muka saya ditaruh di mana? Emang muka kita bisa dipindahin ke pantat gitu? Ya muka kita akan tetap di situ. Tapi kita bilang muka saya nanti ditaruh di mana? Ingat berarti masih sombong. Saya bilang sudah, relain. Saudara tahu bilang masalahnya saya enggak rela. Oh dengar baik-baik kabar baiknya.
Rela itu gak ada hubungannya sama perasaan. Rela itu keputusan. Bagaimana untuk saudara berkata, saya mau merendahkan diri. Saudara harus belajar melewatinya tanpa pemberontakan. Relakan diri. Kalau lagi direndahan, jalani prosesnya. Dengan hati bersyukur. Karena satu hari pasti Tuhan akan tinggikan kita. Amin. Saya mau tutup dengan kisah ini. Hagar. Masih ingat Hagar? Dia diperistri oleh Abraham karena kemandulan dari Sarah. Waktu dia hamil, dia tahu dia hamil. Dia mulai sombong. Oke? Dia mulai sombong. Dia mulai rendahkan nyonyanya. Dan waktu direndahkan, waktu Sarah direndahkan dia nggak terima. Betul? Dia komplain sama Abraham dan Abraham bilang, itu kan budakmu toh. Lakukan aja apa yang kamu mau. Ingat, orang sombong itu selalu direndahkan. Dan akhirnya Hagar direndahkan. Dia ditindas. Nah kalau ditindas itu kira-kira direndahkan gak ya? Direndahkan. Terus perhatikan, gak kuat lalu dia kabur. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Sehingga ia lari meninggalkannya. Terus apa yang terjadi? Dia lari. Waktu dia lari dalam pelarian dalam kondisi hamil besar. Perhatikan ini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Ya ini dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai. Kata aja itu harusnya udah gak enak tuh. Hagar hamba Sarai. Berarti malaikat itu lagi ngingetin sesuatu yang penting tuh. Kamu tuh sopo. Hagar hamba Sarai. Perhatikan ini. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Terus jawabnya, jujur banget nih orang. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saya mau tanya, kalau saudara jadi Hagar saat itu, saudara curiga enggak? Ini jangan-jangan bukan malaikat tapi setan. Ini setan kayaknya. Loh, bukannya dibela, bukannya ditolong, masa suruh balik? Dengar, janji balik, toh kalau balik pun tidak ada janji perubahan. Apakah malaikat bilang gini, balik, Tuhanmu itu sudah tobat? Enggak. Balik ke sana, biarkan dirimu ditindas di sana. Dengar kata-kata yang gak enak. Tuhan tidak akan pernah bisa bela orang sombong. Tuhan tidak akan pernah. Dia gak punya pilihan lain. Kecuali harus dia balik. Mungkin ada di antara saudara sekarang sepertinya sedang direndahkan. Ditindas sama suami, ditindas sama mertua, ditindas sama bos. Apa aja pokoknya kita direndahkan sampai benar-benar seperti kita memang gak punya harga diri. Hancur sampai kita udah, aku mau keluar aja. Aku mau pindah aja. Saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Nanti kalau saudara lari ketemu Tuhan, pasti disuruh balik. Masalahnya itu. Jadi jangan sampai buang-buang waktu. Pasti kalau nanti ketemu sama Tuhan, pasti suruh balik. Kenapa? Karena memang Tuhan sedang berurusan dengan kesombongan Hagar. Nah tentu kita tahu kisahnya, ada penghiburan buat saudara. Saya mau tutup khotbah ini bukan dengan, kalau ditutup sampai di sini langsung amin. Pasti saudara pulang dengan berduka cita. Tapi ada satu kabar baik yang saya mau lepaskan sebelum saya tutup firman ini. Dia pulang. Dia ditindas. Dia belajar ngelelain. Sampai akhirnya satu titik yang paling nadir, dia diusir. Betul? Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai 19. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Saya mau tanya ya, kalau saudara ada di posisi itu penghinaan loh saudara. Diusir, tidak disangguin. Sangunya cuma itu aja. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis,
Dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar katanya kepadanya. Waktu saya baca ini saya langsung curiga. Hagar hamba Sarai kembalilah kepada nyonyamu. Coba perhatikan baik-baik saudara. Saya berharap saudara cermat. Belajar sesuatu gak ini? Hagar hamba Sarai balik, biarkan dirimu ditindas di sana. Tidak. Coba perhatikan. Apakah yang kau susahkan Hagar? Enggak lagi ada kata hamba Sarai. Sekolahnya udah selesai. Terus, janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbat dengan air kemudian diberinya anak itu minum. Ada kabar baik buat saudara. Kalau udah selesai, saya mau katakan saudara pasti akan ditinggikan Tuhan. Tapi kalau belum selesai jangan kabur. Jangan berontak. Relakan dirimu. Karena percayalah target Tuhan adalah kesadaran kerendahan hatimu tentang berapa hebat peran Tuhan dalam hidupmu. Saya tutup dengan ini dan saya minta pemain musik bisa tolong saya. Saat kita tidak rela, maka Tuhan itu rela. Tetapi saat kita sudah rela, maka Tuhanlah yang tidak rela. Coba dengan renungkan kalimat ini. Tuhan itu adalah Bapa yang mendidik kita. Betul? Kalau kita masih berontak, gak terima. Karena dia baik sama kita, dia sayang sama kita, dia harus tegain kita. Betul? Tapi ada kabar baik buat saudara. Tapi saat saudara bilang, Tuhan aku rela. Aku gak akan berontak lagi. Kalau memang aku harus dipermalukan, aku harus terima ini. Aku akan jalanin. Oke, aku akan jalanin. Dan waktu saudara mulai ikhlas kalau orang bilang. Disitulah sebagai Bapa dia gak rela. Hari ini doa saya, tidak kebetulan saya ada di tempat ini malam ini. Tidak kebetulan juga saudara ada di ruangan ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Selamat direndahkan. Karena satu saat pasti kita akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Ada